dalam mendidik anak, antara hubungan orang tua dan anak ya, saya pernah merasakan bahwa orang tua itu seharusnya memiliki posisi yang selalu benar atau harus benar malah. Tapi dalam perjalanan bahwa hal itu saya pelajari tidak selalu tepat, karena sebenarnya ketika orang tua itu sadar bisa salah dan memang pasti akan ada salahnya, justru hal itu adalah yang benar. Umum saya temui bahwa orang tua itu merasa selalu benar terhadap anak itu. Dari mulai ya apa stigma umum ya, pendapat umum bahwa orang tua itu tentu sudah lebih dewasa, umurnya lebih panjang ya, uh, punya pengetahuan yang lebih tentunya dibandingkan anak, punya apa namanya insight yang lebih luas tentang hidup. Jadi secara otomatis memang merasa bahwa orang tua itu lebih benar dibandingkan anak. Ada juga perasaan bahwa orang tua itu harus memiliki wibawa. Artinya jangan sampai deh anak ketika punya pendapat yang berbeda lalu menyampaikan pendapat itu, justru itu akan mendowngrade wibawa si orang tua. Itu adalah hal yang umum juga sih dirasakan oleh orang tua. Ada juga perasaan di mana orang tua itu merasa nggak ingin repot ya ketika harus berdebat dengan anak. Orang tua bilang A, anak pendapatnya B, dan orang tua itu malas ngejelasin kenapa A itu benar dan B itu tidak benar, atau kebalikannya lah. Itu adalah beberapa hal yang umum kita temui sebagai orang tua, setidaknya di Indonesia. Ya, tapi saya rasa ini prinsipnya apply juga buat di seluruh belahan dunia ya. Anggapan di mana orang tua itu selalu benar dibandingkan terhadap pendapat dari si anak. Lalu ketika si anak itu punya pendapat, orang tua merasa bahwa lu kan masih bocah gitu ya. Orang tua merasa gua tuh lebih tahu, gua udah hidup lebih lama nih. Poin-poin seperti inilah yang membuat anak sebenarnya akan merasa, pertama ya tentu rendah diri ya. Ketika orang tua itu terbiasa memaksakan kehendaknya kepada anak, ini akan berdampak negatif tentu kepada si anak. Anak tentu akan merasa rendah diri, tidak memiliki kepercayaan diri, dan tentu si anak akan merasa bahwa ya sebenarnya dia akan bilang iya aja, terima aja apa pendapat orang tua, tapi dalam hatinya dia nggak setuju, dia nggak mau mengungkapkan apa sebenarnya pikirannya, perasaannya, pendapatnya. Jadi mereka nggak mau karena ya udah pasti akan ditekan, karena orang tuanya pasti akan menganggap bahwa orang tua lah yang benar dan anak hanya bisa mengikuti orang tua. Ini adalah hal-hal yang umum kita temui dalam hubungan antara orang tua dengan anak. Dari pengalaman pribadi, saya pun dulu pernah memiliki pendapat demikian. Orang tua itu selalu benar. Saya selalu benar dibandingkan anak gitu ya. Tapi semakin lama anak itu semakin dewasa, saya ada titik balik lah ya, sekitar anak itu usia 2 tahun atau 3 tahun, di mana saya merasa bahwa ketika si anak itu sudah memiliki pola pandang sendiri, pola pikir sendiri, walaupun masih sederhana, dan ketika saya menyampaikan sesuatu dan anak itu menyampaikan balik ke saya poin yang berbeda, itu membuat saya berpikir sebenarnya dia benar ya, bahwa apa yang saya sampaikan ini adalah pendapat saya, sedangkan ketika anak itu menyampaikan pendapat dia balik kepada saya, bukan berarti pendapatnya saya itu salah, tapi saya menemui bahwa dia juga memiliki pendapat lain yang juga benar gitu. Jadi posisinya adalah pendapat saya ya menurut saya benar, dan pendapat anak itu pun menurut saya juga benar gitu. Jadi di situ saya mulai sadar bahwa orang tua itu
tidak harus selalu memiliki pandangan yang benar, dan anak itu tidak harus selalu mengikuti pendapatnya orang tua selama pendapat si anak itu memang benar, cara pandang anak itu memang benar. Jadi ini adalah salah satu titik balik di mana saya mulai menyadari bahwa kita sebagai orang tua itu memang tidak bisa selalu benar. Kita sebagai manusia tentu pasti akan ada kesalahan. Dan kemampuan kita untuk bisa mengakui bahwa iya, saya sebagai orang tua memiliki pandangan yang salah dan anak ternyata memiliki pandangan yang lebih benar, ya mengakui hal itu adalah suatu kemampuan yang sangat powerful menurut saya. Dan tidak hanya kepada diri sendiri ya bahwa itu suatu kekuatan, tapi juga ada pelajaran yang berharga kepada anak yang sangat-sangat penting ditanamkan semua dari usia dini terhadap anak tersebut. Ketika saya mengakui bahwa apa yang saya sampaikan atau pendapat saya itu salah kepada anak, itu ada nilai pelajaran yang ingin saya tanamkan kepada anak saya, bahwa siapapun termasuk saya sebagai orang tuanya itu tidak selalu 100% benar, bahwa selalu ada proses manusia itu membuat kesalahan, dan ini adalah hal yang umum dan gak apa-apa banget, wajar banget. Dengan mengakui bahwa saya salah terhadap anak, bahwa saya memiliki pandangan yang salah, dan saya mengakui hal itu kepada anak, ini mengajarkan kepada anak bahwa manusia itu akan selalu menjadi tempat yang salah, tapi kesalahan itu adalah hal yang wajar, dan itu merupakan suatu alasan bagi kita untuk selalu bisa berbenah diri, untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi mengajarkan juga bagaimana kita terbuka, tidak defensif. Jika memang salah, ya sudah, saya sampaikan salah, dan saya akan belajar dari kesalahan itu, menerima pendapat orang lain, siapapun orang itu, belajar menerima pendapat orang lain, dan jika memang itu pendapatnya benar, ya sudah, kita bilang memang itu benar, dan itu menjadi suatu bahan yang baik untuk kita gunakan untuk meningkatkan diri sendiri. Jadi ada nilai di mana kita ingin membangun suatu keterbukaan, nilai-nilai terbuka, nilai-nilai tidak defensif, dan bersikap kritis terhadap diri sendiri juga sebenarnya, dan sangat terbuka untuk melakukan perubahan demi perbaikan. Jadi tidak hanya mengambil posisi bahwa pendapat saya benar, tidak, tapi berusaha untuk berdiskusi, menemukan apa pandangan atau pendapat yang benar di antara saya, orang tua, dan anak gitu. Ini nilai-nilai yang ingin saya coba tanamkan kepada anak ketika saya mengakui bahwa diri saya itu salah dan anak itu memiliki pendapat yang benar. Selain itu kan ini juga membangun kepercayaan antara orang tua dengan anak, bahwa anak itu silakan menyampaikan pandangannya, pendapatnya, apa saja, dan orang tua itu akan menerima dan coba untuk berdiskusi. Anak juga ya satu sisi pasti ada salahnya dan pasti ada benarnya, dan itu kan jadi kesempatan bagi kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak tanpa sifat menggurui. Karena kita sampaikan bahwa pendapat anak itu yang bagian ini itu benar, bagian yang sebelah sininya itu salah, dan itu menjadi bahan untuk diskusi lebih lanjut lah dengan anak. Dan ini kan kesannya jadi tidak menggurui, tapi saling berdiskusi. Dengan menghilangkan aspek mengguruinya itu akan membangun kepercayaan yang kuat dengan si anak, membangun confidence, kepercayaan diri anak untuk bisa menyampaikan pendapatnya dia secara baik dan tanpa perlu defensif terhadap pendapatnya sendiri.